Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern Eropa. Sebuah tragedi yang terjadi di depan mata dunia dan lukanya itu sampai sekarang masih terasa banget. Kita mulai dari sini. Lihat angka ini, kurang lebih 8.372. Angka yang gede banget kan dan mengerikan. Ini bukan cuma statistik loh. Setiap angka ini mewakili satu nyawa. Ini skala dari sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Terus siapa mereka? Angka sebanyak itu korbannya siapa? Mereka adalah pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia, atau yang dikenal sebagai etnis Bosniak. Nah, ini penting banget untuk kita pegang dari awal. Kekerasan ini bukan acak, ini sangat tertarget. Direncanakan secara sistematis untuk menyasar satu kelompok etnis dan agama tertentu. Dan semua ini terjadi di satu tempat dan waktu yang sangat spesifik. Tepatnya di sebuah kota kecil bernama Srebrenica di Bosnia bagian timur. Kejadiannya di bulan Juli 1995. Srebrenica, nama yang selamanya akan jadi pengingat penderitaan yang luar biasa. Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa sih ini terjadi? Gimana ceritanya? Nah, untuk ngertiin ini, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat sebuah janji perlindungan internasional yang sayangnya cuma jadi harapan palsu. Jadi gini, tahun 1993, PBB itu mendeklarasikan Srebrenica sebagai zona aman. Teorinya sih, ini adalah tempat di mana orang bisa berlindung. Tempat yang aman buat puluhan ribu pengungsi yang kabur dari perang Bosnia. Seharusnya, ini jadi janji perlindungan dari seluruh dunia. Dan siapa yang ditugasin buat jagain janji itu? Ada kontingen pasukan penjaga perdamaian PBB dari Belanda. Mereka dikenal dengan sebutan Dutch Bat. Merekalah yang bertanggung jawab atas nasib sekitar 25-30 ribu pengungsi yang tumpah ruah di kota itu. Semuanya cuma mau cari selamat. Tapi, disinilah masalahnya dimulai. Kenyataannya di lapangan itu jauh panggang dari api. Pasukan Dutch Bat ini jumlahnya sedikit banget. Persenjataannya juga seadanya. Dan yang paling parah, mandat mereka itu terbatas banget. Jadi mereka nggak punya kekuatan buat benar-benar melindungi area itu. Janji perlindungan tadi ternyata rapuh banget. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita lihat detik-detik kejadian di bulan Juli 1995. Itu gimana caranya sebuah zona aman bisa berubah jadi ladang pembantaian cuma dalam hitungan hari. Garis waktu ini nunjukin betapa cepatnya semuanya jadi kacau balau. Awalnya ada harapan dengan status zona aman kan? Tapi puncaknya itu tanggal 11 Juli 1995. Saat itulah semuanya hancur. Pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic masuk ke kota. Dan selama 11 hari setelah itu, yang terjadi adalah neraka di bumi. Dan yang bikin merinding adalah, ini semua tuh terorganisir banget. Ini bukan kerusuhan acak, ada prosesnya. Dingin dan terencana. Pertama, mereka kuasai kota. Kedua, mereka pisahkan para pria dan anak laki-laki dari perempuan, anak-anak, dan lansia. Ketiga, mereka bawa para tawanan ke lokasi-lokasi terpencil buat dieksekusi. Dan terakhir, jasadnya dikubur di kuburan massal. Ini benar-benar kayak mesin pembunuhan. Dan gilanya, kekejamannya nggak berhenti sampai di situ. Untuk nutupin jejak kejahatan mereka, para pelaku ini menggali lagi kuburan-kuburan massal tadi. Jasad-jasadnya dipindahin, disebar ke lokasi-lokasi lain. Coba bayangin, tindakan ini bikin proses identifikasi korban jadi susah banget. Makan waktu puluhan tahun. Dan ini nambah penderitaan yang nggak kebayang buat keluarga yang cuma pengen tahu nasib orang yang mereka sayangi. Nah, setelah semua kengerian ini akhirnya terungkap ke dunia, tuntutan untuk keadilan pun menggema di mana-mana. Sekarang, kita lihat gimana akhirnya hukum internasional menetapkan status kejahatan yang terjadi di Srebrenica ini. Dan putusannya sangat jelas. Nggak bisa ditawar lagi. Ini kutipan langsung dari Mahkamah Internasional. Pembunuhan massal di Srebrenica adalah tindakan genosida. Genosida. Ini adalah label untuk kejahatan paling berat yang pernah ada di mata hukum internasional. Dan perlu dicatat nih, sebelum putusan Mahkamah Internasional itu keluar, pengadilan lain, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, udah duluan sampai ke kesimpulan yang sama di tahun 2004. Jadi ini bukan cuma satu pendapat, ini konsensus hukum internasional yang kuat banget. Lalu gimana nasib para dalangnya? Para arsitek genosida ini akhirnya diadili. Ratko Mladic, si komandan militernya, dan Radovan Karadzic, pemimpin politiknya. Dua-duanya dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Ya, keadilan mungkin butuh waktu lama, tapi untuk kasus ini, akhirnya keadilan itu datang juga.
Oke, setelah kita tahu semua fakta yang mengerikan ini, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apa pelajarannya buat kita? Kenapa kita semua hari ini masih perlu banget ingat sama Srebrenica? Dan ini mungkin bagian yang paling bikin nyesek. Srebrenica itu terjadi di Eropa loh, di akhir abad ke-20. Puluhan tahun setelah dunia bersumpah tidak akan terjadi lagi, atau never again setelah Holocaust. Ternyata, janji itu cuma janji. Jadi, ada beberapa pelajaran pahit yang bisa kita petik dari Srebrenica. Pertama, stempel zona aman itu nggak ada gunanya kalau nggak ada kemauan politik dan kekuatan militer yang beneran buat menjaganya. Kedua, pasukan penjaga perdamaian yang lemah dan terbatas, ya ujung-ujungnya cuma jadi penonton kejahatan. Dan yang paling penting, genosida itu bukan cuma cerita sejarah. Itu bisa terjadi kapan aja, bahkan di era modern. Dan kita harus ingat, buat para penyintas dan keluarga korban, ini bukan sejarah. Ini adalah luka yang sampai sekarang masih menganga. Tiap tanggal 11 Juli, Bosnia selalu memperingatinya sebagai hari berkabung. Dan bahkan sampai detik ini, proses identifikasi jasad dari kuburan massal itu masih terus berjalan. Sebuah proses yang pastinya sangat menyakitkan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Setelah kita lihat kegagalan total komunitas internasional di Srebrenica, dan kalau kita lihat konflik-konflik yang masih terjadi di berbagai belahan dunia sekarang, pertanyaannya adalah, apa kita sebagai manusia udah benar-benar belajar dari sejarah? Kayaknya pertanyaan itu masih belum bisa kita jawab ya.